bagaimana cara Anda jual kalau orang nggak tahu Anda? Baru seminggu jualan kopi atau sebulan, wah nggak rame nih. Aduh saya buka lagi, saya jual lagi roti bakar. Tetap aja orang nggak tahu roti bakar Anda. Lalu orang nggak rame lagi. Habis itu jualan apa lagi kita? Jual tape, habis itu jual gorengan setelah itu. Begitu aja terus. Pagi, thank you businessplanners yang sudah join di Senin pagi ini. Seperti biasa di Senin pagi dan Rabu pagi jam 8.09 kita ada Business Q&A. Nah, Business Q&A ini kita ngobrol bareng nih dengan Pak Budi, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis dari teman-teman. Kalau ada yang mau tanya juga seputar SBM-nya, boleh ditanyain di kolom chat gitu. Nah, sebelum itu, pagi Pak Baskoro. Nah, sebelum itu, Bisnis ID itu apa? Bisnis ID merupakan platform bisnis, platform untuk kita belajar bisnis dan interaksi dengan expert di bidangnya. Salah satu panel expert kita, Pak Budi Isman, gitu. Nah, di waktu hari Sabtu, event Sabtu, kita juga ada perkenalkan panel expert lainnya ya Pak ya. Ya, Jadi teman-teman ada yang juga kemarin juga udah tanya kapan nih panel expert lain akan sharing-sharing. Nah ditunggu aja dalam waktu dekat akan lebih banyak lagi panel expert yang sharing-sharing di Business ID ya Pak ya. ya, betul. Jadi Oke. nanti juga mungkin mulai minggu ini ya kita mulai memperkenalkan bisnis expert yang lain ya melalui live Instagram. Nanti Mm. kita coba mungkin tunggu saja infonya dari Business ID Yes. dari sekitar 13 ya panel expert yang sudah selesai konfirmasi dengan kita dan kemarin itu juga sudah kita undang dalam acara. Kita akan live Instagram mengenal mereka lebih jauh. Nah, ini Yes. mungkin ada sekitar 20 lagi panel expert yang akan masuk ya bergabung. Mungkin setelah yang 13 ini kita akan juga sharing-sharing dengan mereka. Mm. Jadi mungkin Iya. sedikit juga ya Melisa mungkin untuk supaya teman-teman tahu di sini ya panel expert bisnis ID ini adalah betul-betul orang-orang yang expert dan ahli di bidangnya masing-masing. Mm. Nah, mereka ini terbagi sebetulnya 3 kategori ya. Satu adalah orang-orang yang dulunya bekas profesional ya, orang-orang bekerja di perusahaan-perusahaan ya yang sudah punya pengalaman banyak, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Dan ingin berbagi ya dan memberikan ilmunya ke teman-teman businesspreneur semuanya. Nah, dia Mm. itu satu kelompok ya yang juga ingin seperti saya lah ya, seperti saya kan dulu profesional seperti Pak Baskoro ya sekarang ingin membantu teman-teman. Jadi kita Mm. coba sharing. Yang kedua, panel expert kita itu orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang dulunya mulainya bukan dari pekerja ya, tapi Mm. pengusaha tetapi kemudian sukses ya atau juga sukses di bidang tertentu gitu ya yang Mm. diperlukan ilmunya oleh teman-teman misalnya para businesspreneurs. Nah, itu juga kita undang. Mm. Lalu yang ketiga itu adalah orang-orang yang ahli dan dikenal sebagai istilahnya apa ya? Influencer di dalam bidang yang dibutuhkan oleh apa namanya ya businesspreneurs ini. Jadi Mm. bisa saja nantinya misalnya pejabat yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang perlu kita ketahui. Bisa juga para CEO yang sudah masih aktif mungkin ya di Indonesia tapi masih ingin juga berbagi ya. Jadi siapapun yang di luar sana yang juga merasa punya sesuatu yang bisa dibagi, ya silakan join dengan kita ya, boleh ya. Jadi ini tidak dibatasi siapa saja boleh ya. Hmm, betul, Pak. Kita open for collaboration untuk memberikan yang lebih banyak lagi ya, Pak, untuk para business Ya, planners. betul, betul. Oke, Oke. lanjut. Ya, nah sama yang satu lagi, kita saat ini udah launching e-course pertama kita, Smart Business Map atau SBM 7.0. Nah, jadi teman-teman yang terdaftar, itu sudah bisa login, sudah bisa pelajari materinya. Buat teman-teman yang punya kendala, bisa cek di highlight story-nya Business ID FAQ Access. Jadi, buat yang kendala login, kenapa videonya nggak play, nggak bisa play, loading terus, itu semua udah ada di sana.
bisa dicek langsung dan banyak juga teman-teman yang ketika udah praktekin langsung bisa gitu. Nah, kalau misalnya masih kendala juga, bisa klik link di bio kita yang ada form support namanya. Itu langsung tulis aja nama, email, dan kendalanya apa. Dalam 1 kali 24 jam kita akan update. Nah, untuk yang kemarin udah masukin report di form support, itu kita udah kirim email kemarin atau tadi malam, jadi boleh dicek. Udah ada jawabannya di email. Ya, oke. Ya, memang semalam saya banyak juga yang nanya karena ya bagus dan tidaknya ya. Artinya karena saking antusiasnya teman-teman ini ya luar biasa. Ya kita kan memang baru kita buka aksesnya kan setelah launching SBM hari Sabtu ya. Jadi sekaligus masuk banyak itu ya itu bisa crash juga anunya sistem kita ya. Eh, tapi nyatanya nggak crash sih, tapi tentunya ada yang agak terhambat mungkin ya. Tapi dicoba ya. Kalau saya mendapatkan kemarin itu sudah oke, banyak sekali juga yang oke. Mungkin ada kendala-kendala teknis yang lain yang perlu mungkin dibantu. Teman-teman bisnis ID tentunya akan bantu. Yes, betul Pak. Oke. Ini salut banget sama antusiasmenya, mau di Sabtu sore, di Minggu pagi itu semangat banget semua untuk akses materinya. Iya, jadi traffic jam istilahnya. Nice problem tuh ada yang bilang Pak, nice problem Pak Budi. Betul, betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Kita ini ya 10 pertanyaan, jadi dari live semalam yang belum terjawab, kita akan bahas juga di live pagi ini. Oke, dan juga termasuk yang pagi ini ya, kita coba ya. Ambil juga teman-teman yang pagi ini hadir. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya lihat juga, bisa juga kita coba juga jawab nantinya ya. Oke, atau kita mulai ke sini dulu ya, karena mereka... Ya, boleh. Ya, yang sudah hadir ini dulu. Ya, dari Bubur Ayam Joli. Dalam menawarkan solusi sebuah produk, apakah sisi rational value cukup untuk bisa beat the market? FYI, kalimat solusi saya adalah ada orang yang ingin makan bubur ayam tapi tanpa kuah dan tidak pakai kedelai. Kedelai begini ya. Oke. Ya. Oke. Bubur ayam Joli, oke ya, terima kasih. Di dalam ada poin keduanya, saat ini kompetitor sejenis exactly sama. Nah, dengan hadirnya mereka, sisi mana yang bisa saya gunakan sebagai potensi peluang? Oke. Jadi di dalam Smart Business Map ya, memang step pertama itu pertama memilih kategorinya kan ya. Kategori bisnisnya. Jadi kalau saya lihat bubur ayam ini kan kategorinya makanan, kemudian mungkin makanannya apa ya, makanan ringan kali ya, bukan makanan berat ya. Makanan ringan, bubur ayam ya. Saya belum lihat bubur daging gitu ya, atau bubur kambing gitu ya. Mana tahu itu ada sesuatu peluang gitu ya. Coba tanya konsumennya. Kenapa hanya bubur ayam? Saya juga nggak ngerti kenapa nggak ada bubur bebek, bubur kambing, bubur daging gitu ya. Tapi oke, ini kan pilihannya bubur ayam Joli, berarti dia masuk ke bubur ayam. Lalu kan kita bilang nih, sebetulnya kalau kita membuat bisnis atau seperti bubur ayam, saya akan tanya nih, kita biasanya kan karena orang jual bubur ayam ya kita jual bubur ayam, karena kita sudah tahu bahwa ada orang yang butuh bubur ayam kan gitu ya. Nah, cuman kalau hanya itu saja caranya kita membuat bisnis, ya akhirnya ya agak sulit kita berkembang karena saingan lain juga akan sama, gitu ya. Jadi makanya di dalam Smart Business Map kita memulainya itu dengan mencari apa sih problem ya yang ada di kategori itu. Jadi kategorinya apa? Bubur ayam. Nah, jadi katakanlah misalnya kalau saya jadi bubur ayam, saya akan tanya-tanya ke konsumen itu. Kira-kira kalau Anda makan bubur ayam ini selama ini, apa saja yang masih kurang? Apa sih misalnya? Ya, ya. Jadi katanya tadi itu, oke. Mungkin ada orang yang ingin makan bubur ayam, tapi nggak ada pakai kuah, ya, dan nggak pakai kedelai misalnya, ya. Berarti pertanyaannya lah cukup banyak nggak orang yang mempunyai problem itu, kan gitu. Dan juga persisnya siapa orangnya ya, orangnya yang punya problem itu. Dan kalau memang kita memberikan solusi ya,
kepada mereka sehingga kita membuatkan bubur ayam tanpa kuah dan tanpa kedelai. Lalu tiba-tiba ada orang lain muncul, ya kan ya, meniru kita, ya. Ya menurut saya sih pertama nggak apa-apa. Ya. Jadi kenapa begitu? Artinya apa? Di dalam kategori apa ya namanya bubur ayam itu sendiri kita sudah menjadi lebih spesial lagi. Karena kita sudah tidak sama dengan bubur yang lain. Kalau bubur ayam lainnya pakai kuah, kita nggak pakai kuah misalnya. Nah, mungkin saja akibat dari itu, ya namanya orang ya. Orang itu kan ATM dia. Dia begitu kita rubah, ya dia juga ada yang ikut kan gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Tadi ditanyakan kan, kalau dari sisi value rasionalnya saja, ya memang nggak cukup kuat sih. Nah, makanya brand-brand yang kuat itu sebetulnya punya dua sisi. Satu adalah istilahnya itu fitur dan rasionalnya, fungsionalnya. Kemudian satu lagi adalah soal emosionalnya, ya, value yang tidak kelihatan itu, yang namanya intangible, ya. Nah, yang intangible itulah yang sebetulnya mungkin membuat orang nggak peduli itu bubur ayam itu enak atau tidak, mahal atau tidak, kan gitu ya. Nah, nanti kalau mau memperdalam ini nantinya, ya, sebetulnya ini fondasi ya di Smart Business Map itu. Nanti memperdalam. Kebetulan ada pakar kita di sini, panel expert kita, Pak Baskoro Hadi. Mudah-mudahan yang keluar ini, modul berikutnya ini adalah value creation, saya harapkan ya. Karena itu sangat mendukung modul pertamanya Smart Business Map. Nah, ini seperti pertanyaan ini, ya, bagaimana kita create value yang bukan hanya sekedar fitur dan fungsinya saja. Ya, sehingga orang tuh membuat. Jadi saya kasih contoh lah, brand-brand yang kuat ya, seperti, ya katakanlah yang pernah saya kerja ya di Coca-Cola misalnya. Kalau ditanya fiturnya ya atau fungsionalnya ya banyak sekali, gampang sekali membuatnya. Sekarang ini Anda pun UKM bisa buat lawan Coca-Cola, tinggal beli aja sirupnya cola itu, banyak orang jual kok di luar negeri itu. Tinggal beli sirupnya, kasih CO2 ya, lalu jadi limun lah, kayak limun tahu kalau zaman lama, zaman saya dulu tuh ada minuman limun namanya. Tinggal beli aja yang jenisnya jenis cola ya. Udah, nggak beda-beda jauh gitu dengan mereka. Tapi nggak bisa Anda melawan mereka. Kenapa? Karena bukan hanya itu yang dijual. Kan gitu. Yang dia jual itu sudah value yang lebih dari itu. Jadi misalnya value dari happiness, ya, kegembiraan, enjoyment, ya, kebersamaan, gembira. Ya. Jadi itu yang dia jual gitu. Yang dia bangun bertahun-tahun, udah 100 tahun lebih dia bangun itu. Kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, nggak apa-apa. Nah, saran saya adalah rational value-nya itu penting, ya. Kalau memang itu dibutuhkan oleh konsumen, ya. Nah, caranya bagaimana? Karena kita yang pertama mungkin membuat itu, makanya harus cepat-cepat juga kita istilahnya itu kita yang punya itu gitu, ya. Jadi kita yang pertama. Jadi kalau kita sudah yang pertama, biasanya, ya. Itu walaupun orang lain meniru kita, itu yang kedua gitu. Jadi kapan perlu bubur ayam pertama yang tanpa kuah misalnya, ya untuk memperkuat misalnya fungsionalnya kita dan segala macam. Lalu bangunlah brandnya dari sisi emosional. Nah, caranya bagaimana? Tentunya tidak bisa di Smart Business Map itu dijelaskan lebih detail karena bisa di Business Map-nya bisa 1 tahun kita belajar kan gitu ya. Jadi belajarlah dengan value creation ya misalnya ya salah satunya yang bisa nantinya dengan Pak Baskoro misalnya atau dengan teman-teman para expert pakar brand yang lain ya yang mudah-mudahan juga akan bergabung dengan kita. Jadi itu menurut saya ya, Melissa. Oke, thank you Pak Budi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nurul Faiza. Bisnis saya masih di pinggir jalan, tapi banyak yang minat jadi franchise, tapi saya tolak karena alasan lebih ke brand saya. Saya nggak mau jelek di mata customer, takutnya franchisee-nya itu nggak care dengan SOP-nya. Ya, lalu pertanyaannya? Pertanyaannya kayak mengalami dilema nih Pak, mau banyak yang nawarin mau yang ikut franchise tapi nggak berani ngasih. Oke. Yang tepat mulai franchise atau investor, lebih baik franchise atau investor nih Pak? Lanjutan pertanyaannya. Oke, jadi bagus Nurul, saya hargai Anda gitu ya, walaupun Anda baru di pinggir jalan ya, itu
bagus ya. Apalagi kalau Anda belajar Smart Business Map. Saya nggak tahu Anda peserta bisnis Smart Business Map atau tidak ya. Nah, kalau saya sih ya, kalau Anda lihat misalnya di Smart Business Map, Anda bisa sebetulnya memperbaiki bisnis Anda dengan lebih terstruktur. Semua aspek harus diperbaiki kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman ya, kebanyakan mulai bisnis ya, memang dia nggak pakai ilmu ya, dia pakai buat aja dulu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya tidak menyalahkan itu gitu ya. Tapi setelah itu pelajari gitu. Setelah itu kita belajar ya. Jadi misalnya Nurul ini, mungkin bisnisnya yang penting dia jalankan aja dulu. Ternyata responsnya bagus. Wah hebat itu kan itu ya. Nah sekarang bagaimana kita mau scale up? Bagaimana kita mau naik kelas? Bagaimana kita mau memperbesar? Nah, kalau nggak pakai ilmu, itu sulit gitu. Nah, contohnya sekarang ini, opsinya Nurul adalah misalnya saya ada orang yang minta mau jadi mitra, ya. Oh, tapi apa bagusnya mitra? Apa yang tidak bagusnya mitra? Berarti harus ada ilmunya dong, kan gitu ya. Kalau mau franchise, apakah franchise sama dengan mitra? Berarti ada ilmunya juga. Oh, kalau mau pakai investor, berarti ada ilmunya juga. Bagaimana mencari investor? Lalu bagaimana dealnya dengan investor? Lalu apa yang baik buruknya dengan ada investor? Kan gitu ya. Nah, kemudian yang penting itu bagi saya adalah Nurul harus membangun fondasinya dulu, ya. Jadi jangan buru-buru ya, Nurul, jangan buru-buru. Saran saya jangan buru-buru ya. Biarkan satu besar bagus dibandingkan terlalu cepat. Ada teman-teman yang saya lihat, ya kadang-kadang saya nggak tahu es apa yang dia jual gitu ya, kadang-kadang tebu apa ya, modal 5 juta ya, baru satu, belum tentu sukses, kemudian dia jual itu franchise lah namanya, mitra lah, dengan seharga 5 juta ke seluruh Indonesia. Apa yang dia jual, kan gitu ya. Kemudian yang pembeli franchise-nya ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak gitu ya. Tapi dia nggak punya sistem, dia nggak punya cara kontrol, dia nggak punya SOP yang jelas misalnya ya, dia nggak punya tim yang bisa memantau, dia nggak bisa membangun brand ya. Jadi buat apa gitu ya? Jadi mending Nurul ya perbaiki itu yang satu itu yang udah bagus, biar satu aja dulu ya. Kalau udah bagus banget ya, gampangnya begini deh. Kalau bisnis Anda bagus ya, semut itu pada datang. Ya, investor kayak mitra kayak akan datang mungkin menyembah-nyembah Anda. Ayo dong kita kerjasama. Jadi perbaiki terus bisnisnya, ya. Nah, saya aja akan datang gitu. Kalau bisnis Anda bagus. Gitu. Jadi yang banyak datang ke saya kan bisnisnya kok nggak bagus gitu. Kalau yang datang bagus, wah enak gitu. Oke, lanjut. Oke, mantap nih. Ini dari Visin. Apakah BSM, SBM mungkin maksudnya? Apakah SBM juga mempelajari tentang pemahaman fundamental bisnis, Pak? Ya itu dia, SBM itu fundamental bisnis. Kita belajar mulai dari bagaimana memahami kategori, ya industrinya, kenapa kita harus masuk kategori ini, kenapa tidak. Kita belajar bagaimana kita sebetulnya mencari needs atau kebutuhan konsumen dengan cara melihat problem mereka. Kita belajar bagaimana melihat konsumen dan audiens kita itu perbedaannya apa dengan mensegmentasi mereka, lalu bagaimana cara interaksi dengan mereka. Kita mau melihat solusinya apa yang paling bagus, ya, bukan hanya yang tepat, tapi juga bagus. Kita belajar bagaimana menghitung misalnya market size supaya kita bisa sustainable. Kita belajar bagaimana diferensiasi, ya, bagaimana membuat unique bisnis kita, bagaimana misalnya sellingnya, distribution channel kita bagaimana. Kita belajar bagaimana komunikasi channel kita, ya, apakah offline, apakah online, apakah kombinasi, gitu ya. Kita juga belajar keuangan. Kita belajar bagaimana meningkatkan revenue, portfolionya kita bagaimana mengelola biaya, cash flow, dan tim juga. Gitu. Jadi kalau ditanya, ini fundamentalnya, nggak ada lagi. Kalau saya ini mini MBA 2 hari itu, bagi saya sih kalau di workshop saya 2 hari gitu, ya. Nah jadi Anda dapat mini MBA lewat video, ya, e-course, digital course, ya. Nah kemudian dapat juga tutorial nantinya dengan saya 2 kali setiap modul, berarti 6 kali ketemu sama saya. Itu sudah sama dengan 2 hari workshop.
Kalau workshop saya Smart Business Map itu 7,5 juta kalau yang offline. Oke, Oke. kita lanjut. Ini banyak pertanyaan nih. Mantap. Dari kue basah Jakarta, Pak, saya kan bisnisnya di kue tradisional dan kue ulang tahun. Lebih baik DNA bisnisnya bisa pilih dua atau pilih salah satu aja? Analogi yang saya paling gampang saya adalah Anda adalah sebuah orang. Bisnis itu orang. Orang itu DNA-nya satu, nggak ada orang DNA-nya dua. DNA itu satu, satu-satunya di dunia. DNA itu nggak ada. Makanya DNA itu bisa dipakai untuk misalnya solve problem kriminal, ya, membedakan satu dengan yang lain. Nggak bisa Anda pengen jadi laki-laki sekaligus jadi perempuan. Ah, bisa sih di tengah-tengah itu Anda jadi yang itu yang setengah-setengah itu gitu. Nah, ada nggak pasarnya tuh yang setengah-setengah tuh? Ada juga, tapi nggak banyak saya rasa. Pasti yang banyak itu antara laki-laki atau perempuan gitu. Nah, jadi kalau milih DNA, ya itu satu. Ya, jangan nggak ada DNA dua, ya. Oke, lanjut ke air minum beta. Pak, apakah USP saja cukup ya? Saya sudah memiliki 3 USP dari pengiriman, kualitas, dan promo. Tapi masih kurang berjalan sesuai ekspektasi. Mohon pencerahan, Pak. Nah, air minum beta ini sudah belajar Smart Business Map-nya nggak? Mudah-mudahan sudah sih, karena sudah memakai USP ya, istilahnya sudah keren-keren lah pokoknya ya. Jadi Anda mulai pelajari istilah-istilah keren itu. Walaupun intinya bukan istilahnya sih, pengertiannya apa ya, uniknya Anda apa, perbedaan. Namanya aja unique selling proposition ya. Nah, pertanyaan saya adalah, unik itu apa sih? Sama kayak pertanyaan tadi itu, DNA saya bisa 2 atau 3 enggak? Ya berarti Anda laki-laki atau perempuan atau di tengah-tengahnya. Kalau unik Anda 3, berarti nggak unik lagi. Kalau saya sih. Jadi kadang-kadang pemahaman kita soal unik itu, kita berasumsi unik itu adalah kekuatan kita. Betul, unik itu harus jadi kekuatan kita. Tapi bukan berarti kekuatan kita semua itu menjadi unik kita semua. Kan itu bedanya. Jadi misalnya ya, katakanlah saya misalnya, saya bisa finance, saya bisa ini, bisa itu, bisa itu. Apakah saya menjadi uniknya saya semuanya? Ya tidak, berarti saya nggak punya brand. Orang kenal saya sebagai apa sih, kan gitu ya. Nah, misalnya Mas Biakto, misalnya ya, selalu orang kalau cerita soal brand, ya mungkin orang berpikir Pak Subiakto. Yes. Walaupun mungkin dia tahu yang lain-lain juga, tapi itu nggak perlu ditonjolkan, kan itu ya. Mungkin dia paham juga finance, mungkin dia paham juga ini, mungkin juga dia punya kekuatan di packagingnya, mungkin dia ini, tapi bukan itu yang ditonjolkan sebagai uniknya dia, kan itu misalnya. Nah, jadi unik itu bagi saya, ya jangan semua kekuatan itu menjadi unik kita, akhirnya nggak unik lagi. Jadi pilih satu aja. Jadi yang mana yang betul-betul. Jadi pilih gini ya. Kalau di Smart Business, harapan saya air minum beta ini sudah ikut SBM gitu ya. Nanti ya kan minggu depan ya, Melissa ya, kita sudah mulai tutorial ya SBM. Oke. Nanti saya jelaskan lagi bagaimana sebetulnya mempertajam USP Anda. Tapi yang sudah jelas bukan 3 ini, berarti tidak unik lagi. Ya, bagaimana mencari yang lebih tepat gitu ya, yang mungkin bisa menjadi betul-betul pembeda Anda dan kelemahan dari pesaing Anda. Ya, jadi kemarin juga saya cerita sama siapa ya waktu itu diskusi ya, jangan pernah bermain dengan kekuatannya lawan. Ya kan itu. Ya, jadi harus bermain kita di kekuatannya kita. Ya, kalau lawannya kuat di situ, kita mencoba bermain di yang kekuatan mereka, ya habis kita. Kan itu. Kita harus cari kelemahannya dia di situ, kita bermain gitu ya. Kira-kira gitulah kasarnya ya. Nah, nanti di Smart Business Map itu diperdalam lagi itu, ya. Bisa kita perdalam lagi sehingga lebih tajam. Jadi kalau uniknya kita ini sangat tajam, sangat spesifik dan berbeda banget ya dengan kompetitor dan dibutuhkan tentunya oleh konsumen, nah baru itu yang mungkin betul-betul bisa
ya membuat orang melirik Anda dibandingkan melirik kompetitor yang lainnya. Ya. Oke, seru banget nih Pak. Ini kita mulai dari Desi Rian Luswar. Pak, produk saya jajanan pasar dan banyak macam. Ada snack box, snack tampah, kue satuan. Snack tampah. Oke, yang kayak gini kali ya, snack itu ya, oke. Dan kue satuan. Apakah saya harus perdalam satu produk aja, misal spesialis kue tampah? Oke. Sebetulnya bisa cara memandangnya bisnisnya Desi ya. Bisa caranya begini. Bagi saya snack box, snack tampah, kue-kue satuan itu lebih ke pakai apa namanya ya. Aduh Pak Baskoro, saya enggak, mungkin Pak Baskoro bisa bantu ini. Namanya ini format. Itu bahasanya Pak Baskoro itu, formatnya. Format bisnis kita ya bisa snack box, bisa snack tampah, bisa kue-kue satuan. Kalau kue-kuenya itu sama semua, ya. Jadi misalnya katakan ada satuan nih, ada lemper, ada kue ini, kue ini, kue ini. Itu yang kita jual sebetulnya dalam satuan. Lalu kita juga membuat kalau ada orang butuh snack box, makanya kita kasih juga ada yang dimasukkan ke dalam snack box, dikasih boxnya. Kemudian mungkin juga ada orang untuk arisan, ya dia lebih suka pakai tampah misalnya, oke? Jadi kita buatkan tampah. Bisnis kita apa? Sama sebetulnya. Kan nggak ada beda, itu hanya format dari produknya saja. Nah, apakah Anda mau misalnya mengkhususkan diri saja ke snack box-nya saja atau snack tampahnya saja? Ya tergantung tadi itu. Anda harus pikirkan. Ya, sebetulnya siapa audiens Anda dan seberapa banyak mereka itu dan kekuatan Anda di mana dan kelebihan pesaing itu di mana gitu. Jadi kalau Desi sudah belajar belum SBM nih? Ya, sebetulnya di situ juga ada ya cara-cara berpikir yang seperti ini ya. Di situ ada, tapi saya kasih tipsnya dulu ya. Jadi itu formatnya ya, formatnya saja. Nah, tergantung kebutuhan dan channel cara Anda mendistribusikannya. Nah, itu kalau di SBM itu channel distribution itu maksudnya. Nggak ada bedanya sebetulnya minumannya Coca-Cola dulu, misalnya saya kasih contoh Coca-Cola misalnya ya. Coca-Cola itu isinya Coca-Cola juga. Cuma ada Coca-Cola dalam kaleng, ada dalam botol kecil, ada dalam botol plastik besar 1,5 liter, ya. Ada yang malah langsung pakai apa namanya fountain ya, pakai air mancurnya itu kalau misalnya di seperti McDonald dan segala macam ya. Minumannya Coca-Cola juga, cuman formatnya berbeda-beda. Nah, kenapa ada format itu berbeda-beda? Karena channel distribusinya berbeda-beda dan occasion-nya, istilahnya occasion ya. Occasion itu adalah kebutuhan dari konsumen untuk di channel itu berbeda-beda. Makanya kita memberikan solusi yang berbeda-beda. Jadi misalnya fountain itu. Kenapa ada fountain? Kenapa nggak kasih aja misalnya kaleng atau botol di McDonald itu? Karena McDonald butuh solusi kecepatan. Yes. Kan itu. Kecepatan bagaimana dia bisa secepatnya bisa memberikan minuman. Ya kalau botol lagi ya didinginkan dulu, habis itu dibuka lagi ininya atau kalengnya itu nggak cepat bagi mereka. Makanya mereka tapi hanya fast food restoran yang bisa pakai itu atau mungkin di bar-bar hotel misalnya ya. Nah, kenapa misalnya ada yang 1,5 liter misalnya? Nah, karena konsumsinya itu untuk di rumah. Ya. Ya, kan kalau cuma botol, bisa juga 1,5 liter, tapi kita beli botol-botol kecil misalnya. Tapi banyak. Itu kan pertama menghabiskan space mungkin, ya. Lalu mungkin jadi lebih mahal, ya. Sehingga solusi yang diberikan untuk di rumah berbeda dengan untuk yang di warung. Nah, kenapa di rumah makan misalnya kaleng atau yang 295 ml misalnya. Dulunya, zaman saya dulu ada itu. Bukan yang kecil gitu ya. Karena kalau orang makan, itu butuh minuman yang lebih besar. Dibandingkan kalau di warung. Kalau di warung, biasanya dijual yang kecil.
Karena di warung itu orang hanya untuk sekedar minum, melepas dahaga, habis itu selesai. Jadi dia nggak butuh banyak-banyak. Jadi formatnya beda-beda gitu. Walaupun produknya sama, tapi memberikan solusi terhadap problem yang berbeda-beda. Dengan konsumen yang sama, di channel yang berbeda-beda. Nah, itu dia yang saya sampaikan, Resi. Ya, coba pikirkan itu. Ya, dari contoh saya tadi itu, tergantung yang mana sebetulnya yang paling besar potensialnya. Nggak apa-apa duluan menurut saya, jalankan ada dulu, nanti coba pelajari yang mana betul-betul yang bisa mempercepat Anda bisa besar, itu Anda lakukan ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut Pak ke Pak Irfan Rodli. Saya Yes, mengelola Irfan. bisnis umroh dan haji karena saat ini Alhamdulillah, ya. tidak ingin mem-PHK karyawan. Akhirnya beralih ke toko buku online dan toko madu. Bagaimana create karyawannya? Karyawannya sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau Anda tidak mau mem-PHK karyawan, berarti karyawan ini pertama tentunya harus Anda minta pengertiannya mereka. Ya, situasi Anda, situasi kita semua lagi sulit gitu ya. Jadi caranya mereka survive itu apa? Bersama-sama membangun misalnya kategori bisnis yang baru untuk sementara waktu. Ya, karena umroh dan hajinya nggak jalan. Nah, sehingga mungkin Irfan memilih toko buku online dan toko madu. Nah, pertanyaannya adalah, karyawan ini, bisa nggak karyawan ini kita training kembali, ya, kita istilahnya itu multi-skilling, ya. Mungkin karena dulu, waktu umroh dan haji, ya, dia punya kompetensi, keterampilan, ilmunya untuk umroh dan haji. Nah, sekarang dia harus masuk ke bisnis yang baru, di mana dia harus di-upgrade skills-nya atau diperbaiki skills-nya untuk bisa menjalankan toko buku online dan toko madu gitu. Jadi itu step pertama. Jadi step pertama menurut saya sih, Irfan tentunya jelaskan situasi ini ke karyawan. Kalau masih mau selamat, berarti mereka wajib mau upgrade skills-nya, ya, dan bersama-sama dengan Anda untuk bisa survive. Nah, kalau nggak bisa di-upgrade skills-nya, akhirnya misalnya dari, katakanlah Anda punya karyawan 100, misalnya, yang betul-betul bisa, misalnya pindah itu hanya 50, ya, berarti yang 50 itu bagaimana? Nah, pertanyaannya adalah terserah Anda. Kalau Anda tetap mau membayar mereka 100% walaupun mereka tidak akan bekerja, ya itu pilihan Anda. Tapi secara bisnis sudah pasti itu tidak bagus. Nah, jalan satu-satu yang lain adalah yang paling mudah, yang banyak saya lakukan dulu, ceritanya saya di video di YouTube saya ada itu ya, soal krisis ya. Waktu saya di Coca-Cola dulu, tahun 98, itu semua karyawan itu saya minta juga ikut menjual Coca-Cola di rumahnya masing-masing. Nah, mereka kita kasih komisi. Nah, jadi mungkin saja Irfan juga bisa nih. Jadi misalnya katakan 100 misalnya ya. Pertama saya 100 itu bisa ikut jualan toko online, ikut jualan madu, baik di kantor maupun di rumah ya. Kasih mereka komisi gitu ya. Tapi juga upgrade skills mereka supaya mereka bisa menjalankan kategori bisnis yang baru ini ya. Itu dulu. Oke, thank you Pak Budi. Ini Mas Zulkarnain, pertanyaan saya kelewat sebelum kue bahasa. Saya cek belum ada, boleh diketik ulang ya. Nanti bisa kita bahas. Oke. Kemudian dari... ada tadi sih, Zulkarnain saya lihat. Nah, tunggu dulu ya. Terus dulu, siapa? Ya, dari Peter Tam. Pagi Pak Budi, baru belajar playing field. Mohon jelaskan korelasinya dengan produk yang sudah ada saat itu, Shilin Taiwan Street Food dan Haus Indonesia. Shilin itu yang mana ya? Saya nggak ingat. Saya ingat namanya, tapi saya nggak ingat produknya. Oke, Haus saya kenal baik. Karena mereka juga ikut SBM tahun lalu malah Smart Business Map Eksekutif ya, dengan saya. Disitulah saya kenal lebih dalam dengan Gufron dan kawan-kawan. Di situ juga kita bersama-sama memikirkan, waktu itu saya lihat, wah ini potensial, dia juga luar biasa ya. Pelan-pelan tentunya kita membuat mereka lebih baik ya. Nah sekarang, wah Haus itu sudah luar biasa gitu ya. Sudah lebih dari 200 M ya setahun, padahal dia baru 2 tahun ya. Sudah punya 96 cabang. Tapi kemudian, ya itu fondasinya. Saya bilang tadi itu.
Makanya saya rasa Gufron dan founder House, kawan-kawan juga paham mungkin. Makanya waktu itu dia tanya, waktu itu sehingga saya sih dia tanya ke Rex ya, Rex Marindo ya, Abnormal. Gue mau perbaiki nih, fondasinya gimana nih? Ya udah ikut SBM aja. Nah ikut itu Smart Business Map waktu itu kalau nggak salah saya di JW Marriott waktu di JW Marriott ya di Jakarta. Kita kenalan, kita lihat. Nah akhirnya saya ikut membantu menjadi advisor ya sekaligus juga sekarang saya jadi presiden komisaris mereka. Nah jadi saya paham betul gitu ya. Jadi intinya gini, kalau dilihat ya dari playing field ya. Waktu saya tanya Gufron waktu awal-awal, karena dia pernah main rendang ya, dulu rendang udah gembul, kemudian dia pernah di Dino Donat di Bandung gitu ya, dan itu beda-beda, sama-sama makan, itu makanan ya, tapi satu adalah makanan tradisional seperti rendang gitu ya, yang dari Sumatera Barat, kebetulan istrinya kalau nggak salah sih dari Padang, kemudian dia masuk Dino Donuts, donuts itu beda lagi, itu makanan mungkin lebih makanan ringan, tetapi lebih ke Western ya, Barat, karena donat itu bukan dari Indonesia sih sebetulnya lebih dikenalkan. Nah, sekarang dia pindah ke kategori ya, kalau di dalam playing field-nya, kalau industri yang kategorinya pindah. Kalau tadinya dia di makanan, sekarang dia pindah ke minuman gitu. Dia memfokuskan diri ke minuman dulu gitu. Ya. Nah, minuman yang mana nih? Minuman itu kan banyak nih di playing field ya di kategorinya ya. Nah, kemudian kalau mungkin Anda lihat misalnya di live-nya Instagram-nya Rex dengan Gufron waktu itu ya, di Foodies ya, coba lihat di Foodies nantinya bisa ya, itu partner kita juga. Nah, di situ juga beliau jelaskan dan saya akan undang Gufron untuk menceritakan juga nantinya ya di Business ID. Nah, di situ dia memilih sebetulnya jeli dia dengan kalau saya lihat misalnya dari kacamata Smart Business Map ya, dia melihat apa sih problem yang ada di kategori ya minuman yang seperti kopi-kopian dan teh-tehan ya seperti kan banyak banget tuh kopi kenangan, kopi janji jiwa, kopi tuku, kulo, pokoknya yang semua ada janji-janji itu ada semua di situ kopinya ya. Kemudian ada lagi chat time yang teh ya dan segala macamnya. Itu kategori yang berbeda ya. Kopi dan teh beda lagi, sama-sama minuman. Kopi saset dengan kopi yang siap jadi lain lagi kategorinya. Nah, tinggal sekarang ini kita mencari problem yang di dalam itu. Apa sih yang belum ada solusinya kira-kira, tapi dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi dia melihat ini, dia pecah-pecah lagi nih kategorinya kalau menurut Gufron ya. Nah, jadi saya bilang, oke, Gufron, kalau kita gunakan SBM ya sebagai bisnis modelnya, lalu bagaimana itu? Jadi kategorinya makanan minuman, subkategorinya adalah minuman, minumannya itu adalah sekarang ini minuman untuk masyarakat kelas C menengah, ya. Ya, jadi dia larinya ke langsung ke sosioekonomi kelasnya dulu gitu. Nah, itu nggak apa-apa juga. Itu caranya kita membedahnya gitu. Karena dia melihat di situ ada gap-nya yang tidak ada solusinya yang bagus gitu. Nah, sehingga dia melihat tidak ada brand yang menonjol yang bisa memberikan solusi dari orang kelas C ya yang mungkin income-nya tidak seperti kelas A dan B, tapi mereka perlu minuman yang bagus tapi affordable, tapi tetap juga kekinian karena yang ditargetkan itu kan kelas C millennials nih, ya kan gitu. Nah, makanya saya bilang sama dia, kenapa nggak pilih kopi? Kenapa nggak itu? Enggak, Pak. Kita main di semuanya. Jadi kita tidak lagi kita tidak dianggap sebagai kopi. Kalau orang kopi kenangan kan orang ingat kopi. Kalau chat time ingat orang teh. Dia enggak. Jadi apa kelebihannya dia? Misalnya apa yang fokusnya di playing field-nya. Jadi dia adalah bisnis minuman ya untuk masyarakat milenial, umumnya yang kelas C ya. Yang trendy ya. Dan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sebetulnya. Dari sisi playing field-nya. Size-nya berasa, besar banget. Ya. Mereka jualan 2 juta cup loh sebulan. Nah, jadi banyak ya. Itu caranya ya, dari sisi playing field. Jadi, teman-teman, ya kalau Anda tanya, ya mereka tim founder itu ikut SBM. Malah Rex kan ada sesi khusus dengan saya.
mengenai Smart Business Map juga ya, karena Rex dan kawan-kawan ikut semuanya, ikut juga Smart Business Map ya, walaupun itu yang offline ya, tapi ya nggak apa-apa, ini kan affordable juga, tapi sama menurut saya, lebih enak lagi, fleksibel. Yes, betul, Pak. Ini tadi dari Nurul Faiza yang kita jawab. Siapa? Terima kasih banyak. Jawabannya sangat memuaskan. Thank you, Pak Budi. Oke, thank you. Ada yang bilang juga nih, SBM udah setara materi kuliah saya di S2 Ciputra. Sudah gak sabar belajar terus. Makanya, jadi cukup dengan 2 hari Anda belajar Smart Business Map, tapi Anda sudah dapat sebetulnya mini MBA. Tapi praktis, ya, tidak theoretical. Ya, karena ini pengalaman kita. Terima kasih, Jabdul, ya. Oke, dari Khair Muhammad Sir. Pak, izin bertanya bagaimana cara menentukan tempat usaha yang baik untuk usaha makanan kita? Oke, sebetulnya pertama dia makanannya. Nah, makanan ini memang lokasi itu penting ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di Smart Business Map ya, ujung-ujungnya pertama tentunya kalau kita cerita tempat itu berarti kan channel distribusi. Ya, di mana kita berada untuk supaya konsumen bisa datang ke kita. Kalau kita offline ya, kita cerita ya. Dan itu di market landscape modul 2 market landscape ya. Pertanyaan nomor 7 kalau nggak salah ya. How do we sell our product ya? How do you sell your product? Jadi channel distribusi dibahas di situ. Nah, caranya bagaimana? Pastikan bahwa channel distribusi itu sesuai dengan brand DNA Anda, sesuai dengan uniknya Anda, dan lebih penting lagi adalah sesuai dengan audiensnya Anda, segmen dari pasar yang Anda tuju. Jadi kan nggak mungkin Anda buka warung ya atau rumah makan, ya kebetulan Anda misalnya kelasnya itu kelas katakanlah menengah bawah, ya. Tapi Anda buka di daerah Pondok Indah misalnya ya, kalau di Jakarta itu ya, perumahan mewah ya. Ya ada orang kemungkinan beli juga di situ ya, yang sesuai dengan kelasnya ya. Tapi mungkin nggak banyak. Jadi itu satu. Sudah pasti ada soal keramaian dan jalan, itu dipelajari ya, itu lebih detailsnya ya. Nah kalau mau lebih bagus lagi pakai teknologi ya, itu bisa pakai Google ya. Di Google itu ada. Kalau Anda ada Grab dan Ojek, biasanya mereka punya data ya. Bisnis yang mirip-mirip dengan Anda itu di mana saja mereka berada. Nah, itu paling gampang gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di mana ada Indomaret, pasti ada Alfamaret. Kan gitu ya. Nah, mereka gampang aja. Kalau Indomaret sudah research, sudah melakukan penelitian daerah itu bagus untuk mereka, Alfamaret nggak perlu lagi ngeluarin duit untuk penelitian. Dia tinggal dompleng aja di situ. Itu salah satu lagi yang paling gampang gitu ya. Nah, kalau Gufron dengan kawan-kawan di house itu kita pakai ada aplikasi ya, Location Logic namanya kalau nggak salah ya, yang bisa memberikan data yang sesuai dengan target marketnya atau istilahnya konsumernya di mana saja mereka berada. Nah, tentunya disitulah yang bentuknya gitu ya, yang kita mencari orang yang di sekitar itu kalau kita masih berbisnis offline. Ya. Kalaupun Anda berbisnis online ya, dan makanan Anda harus dikirim lewat delivery, ya pasti dipastikan bahwa ya dia nggak jauh-jauh juga dari situ. Karena delivery itu kan nggak mungkin 20 kilo, ya bisa sih, tapi kan nggak worth it gitu. Ya, nggak worth it gitu. Mahalan gitu. Delivery. Iya, mahal deliverynya daripada ininya. Oke, ke Mas Zulkarnain. Pak, Ya. mana yang dieksekusi pertama ketika membuat produk baru? Penetrasi dan marketing dulu atau legalitas dulu baru bisa jualan? Produk baru saya di bidang kuliner berkemasan. Tergantung Anda besar atau kecil. Kalau perusahaan saya dulu perusahaan besar. Kalau itu panjang perjalanannya. Kalau legalitasnya nggak beres, mana boleh? Nggak boleh. Nggak boleh kita. Semuanya, misalnya halalnya, BPOM-nya, PIRT-nya, apapun itu soal legal itu wajib kalau di perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu paling gampang diciduk sama pemerintah, polisi, dan segala macam. Tapi kalau teman-teman UKM ini, ya walaupun saya pengennya ya kita belajar berbisnis dengan etika dan benar gitu ya. Kalau bisa Anda izin-izinnya selesai, itu jauh lebih bagus ya.
Tapi saya tahu juga kadang-kadang teman-teman ini menunggu itu terlalu lama untuk mereka. Ya, nggak, dana ini habis nih celengannya karena kalau perusahaan besar menunggu 6 bulan mereka masih banyak banyak duit. Ya, nggak ada masalah mereka nggak jualan 6 bulan gitu. Tapi kalau kita di UKM ini ya minggu depan kita harus ada duit gini. Nah, padahal kita sudah mendevelop produk ini udah 1 bulan misalnya. Ya, caranya bagaimana? Ya, menurut saya sih ya ada risiko pasti. Tapi kalau Anda mau, mungkin coba dulu misalnya di online misalnya. Atau yang seperti yang risikonya lebih rendah lah ya. Hmm. Jadi kalau ditanya itu ya jawaban saya gitu. Oke, baik Pak. Ada Coach Tom juga Pak. Mantap. Pagi Coach Tom. Wah, saya akan mudah-mudahan saya sama beliau tuh nanti. Oke, dari Rendang Mei ada nanya Pak, apa beda SBM 7.0 dengan SBM yang dulu nih Pak Budi? Prinsip dasarnya sama, ya. Prinsip dasarnya sama, tapi kita memang setiap tahun kita update, ya. Update mungkin ada situasi baru yang harus kita masukkan di dalam 12 pertanyaan itu, sehingga lebih update ilmunya dan juga sekaligus mungkin contohnya, tapi juga sekaligus mungkin alat-alat yang bisa kita support dan membantu. Jadi prinsipnya sama, ya, prinsip dasarnya sama karena bagi saya bisnis itu prinsipnya juga sama, ya, revenue dikurangi cost sama dengan profit. Nah, dari zaman Nabi Adam saya rasa kalau ada bisnis zaman itu ya itu juga sih, profit itu sama dengan revenue dikurangi cost gitu. Cuman sekarang sudah up to date aja cara mencari revenue-nya bagaimana, beda dengan zaman Nabi dulu dan juga cost-nya juga beda dari zaman Nabi. Jadi kita harus up to date gitu. Oke, sekarang udah 851. Kita ke pertanyaan Reza Rajab. Ya. Pak, saya baru mulai usaha jualan nasi biryani dan kopi botolan. Saat ini masih dengan cara PO. Saya ingin penjualan bisa rutin dengan cara sewa lapak. Namun belum ada brand yang cocok. Mohon nasihatnya, Pak. Pertama, Anda bisnis 2 kategori yang berbeda. Satu nasi biryani, satu kopi botolan. Kopi itu minuman, nasi itu makanan. Nah, saya juga nggak tahu Anda pilih yang mana. Jadi, mungkin Reza ini mungkin masih coba-coba saya rasa ya. Jadi, belum clear maunya apa. Ya. Nah, jadi kadang-kadang saya coba aja kopi botolan. Ini lagi trendy soalnya, kan gitu. Nah, jadi kopi botolan yang 1 liter itu kan lagi tren. Ya udah. Jadi banyak teman-teman yang saya lihat masih seperti itu. Jadi kalau Anda mau seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi tapi saran saya kalau Anda mau itu belajar bisnis sebagai fundamental, melihat bagaimana bisnis yang bagus. Ya, saya tidak akan memulai dengan 2 bisnis. Saya akan memulai dengan 1 dulu. Saya fokuskan, ya. Jadi kenapa Anda pilih nasi biryani? Ya di SBM kan nasi biryaninya. Kenapa nasi biryani? Mungkin waktu Anda SBM kan ternyata nasi biryani ini wah nggak bagus ini. Ternyata kopi botolan yang bagus. Ya udah kalau begitu fokus di kopi botolan. Kira-kira kan gitu. Oke. Lanjut ke ini pertanyaannya nggak mirip nih Pak, dari Farida Yulia. Pak, bisnis saya minuman tapi belum rame banget. Saya menambah menu roti dan bakso. Apakah salah langkah yang saya ambil ini? Enggak juga sih, kalau kita mau survive sih, saya nggak ada masalah dengan itu. Cuman kembali ujung-ujungnya, kita ini kan nggak sabaran teman-teman ini. Ya, baru 2 hari jualan minuman, orang saja kan nggak tahu Anda jualan minuman. Jadi baru 2 orang datang, Anda lalu patah hati. Ya, wah ini kayaknya nggak laku. Pertanyaan saya sudah berapa ribu orang yang kenal dengan bisnis minuman Anda? Kalau Anda baru tahu ada 100 orang, Pak. Dari 100 orang itu kemungkinan yang datang itu berapa? Mungkin berapa? 10. Kalau konsumen ada 10 udah bagus. Karena yang tahunya 10, 100. Jadi itu pertanyaan saya. Nah, itulah gunanya di Smart Business Map itu. Ya, bagaimana caranya kita membangun misalnya awareness-nya. Ya. Bagaimana kita berharap orang mau datang? Kalau konversinya kita dari orang yang tahu bisnis kita itu yang mau mencoba produk kita ada 10%, maka 100 orang tahu, 10 yang datang dan mencoba membeli. Kalau kita pengen jual 1000, berarti kali berapa? Kali 10 dong. 10.000 orang harus tahu. Nah, bagaimana cara membuat 10.000 orang tahu?
Entah itu pakai sosial media, Facebook, Instagram, ya, atau mau pakai brosur, terserah Anda bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, di SBM ada itu. Kita pelajari juga gitu, bagaimana mengkomunikasikan keberadaan Anda. Bagaimana cara Anda jual kalau orang nggak tahu Anda? Kan itu. Lalu Anda, oh karena saya jualan, baru seminggu jualan kopi atau sebulan, wah nggak rame nih. Aduh saya buka lagi, saya jual lagi roti bakar. Tetap aja orang nggak tahu roti bakar Anda. Lalu orang nggak rame lagi. Habis itu jualan apa lagi kita? Jual tape, habis itu jual gorengan setelah itu. Begitu aja terus. Jadi bukan produknya yang di otak-atik gitu ya, Pak ya? Ya, kalau di Smart Business Map, kalau saya sih bukan produk duluan. Saya mau cari masalah dan kebutuhan konsumen yang saya mau layani itu apa. Baru saya buatkan produk dan jasa yang dibutuhkan. Nah, tapi saya asumsikan aja mereka ada dulu lah. Tapi kalau mereka sudah ada, sudah buat produk, tapi orang nggak tahu, itu logiknya itu aja. Logiknya itu aja. Nah, itu. Pak, saya nggak terkenal gitu. Ya follower Anda masih 10 orang, ya nggak dikenal lah. Kira-kira kayak gitu ya. Sama itu Pak, bisnis kayak gitu juga. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ini Pak, ada yang tanya. Saya jalani kreatif agency untuk membantu konten marketing ke UKM. Apakah relevan dengan SBM? Sangat relevan. Jadi kalau Anda mau kolaborasi dan Anda memang ahlinya di situ, silakan kontak Melisa. Kita lihat dulu, kita kurasi dulu ya, cocok atau tidak. Oke, kita dapat banyak pertanyaan. Sekarang di jam 8.55, kita ke satu pertanyaan terakhir ya Pak. Nanti untuk teman-teman yang udah tanya di bawah ini, saya udah catat, kita akan bahas di Rabu kalau belum sempat kejawab hari ini. Ya, Rabu ya, tetap jam sama, jam 8. Yes, di jam yang sama. Dari Alri Jadi Pratama, saya jual jasa sulam custom yang punya pasar segmented. Saya mau bertanya apakah saya perlu menjual produk dengan desain non-custom untuk menjangkau pasar lebih luas lagi? Itu pilihan. Dalam Smart Business Map, itu playing field itu. Ya, kategori. Ada kategori yang mana sih? Mau lebih tajam, mau lebih sempit, kemungkinan besar jumlah orangnya lebih sedikit. Kalau kita pilih itu, ya, kita mensegmentasi. Kelas A atau kelas atas pasti lebih sedikit dibandingkan kelas bawah. Jadi itu strategi dan pilihan. Nah, jadi terserah kita. Kalau saya ditanya, ya, saya sukanya, kadang-kadang kan suka nih. Kalau saya sukanya adalah pasar massal gitu. Karena saya volume, saya sukanya. Jumlah banyak gitu ya. Ribuan triliun misalnya. Ada juga yang orang yang suka seperti Rolls Royce misalnya. Jual mobil Rolls Royce. Ya. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu jutaan dia jual. Tapi harganya mahal banget gitu ya. Tapi harus dibangun ya tentunya brand yang memang memberikan solusi terhadap orang yang memang punya kebutuhan itu. Nah, jadi tadi itu kan untung ruginya kan di sana. Jumlah sedikit, tapi harusnya ya mahal. Kan nggak, kalau kita mau bisnis jumlah sedikit, habis itu nggak mahal. Ya, kapan hidupnya kita? Itu kira-kira. Ada Kang Dewa juga nih Pak, sempat komen juga. juga. Pagi Kang Dewa. Satu aja belum kabar? Hasil, apalagi dua. Betul, jadi itu. Oke, sekarang udah jam 8.57. Ya. Kita pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, kita akan bahas di hari Rabu pagi. Jadi teman-teman ikut lagi di Rabu pagi, kita akan bahas pertanyaannya. Ya Pak ya? Siap. Ya, asik nih. Banyak pertanyaannya kan. Jadi banyak kita bahas ya. Nanti ingat bahwa salah satunya value creation ya, tadi itu kita cerita, itu penting banget juga. Nah, nanti ya seperti yang kita sampaikan, kita akan banyak lagi berkolaborasi dengan para expert gitu ya. Dan saya harap misalnya Kang Dewa tadi, ya ada Mas Baskoro, ya siapa lagi Coach Tom ya. Itu banyak ilmu-ilmu beliau itu yang juga matching dengan sebetulnya kebutuhan semua teman-teman ya. Jadi tinggal mencari yang mana yang tepat dan kapan dibutuhkan. Oke? Yes.
Oke, thank you Pak Budi, thank you Sampai Business jumpa Partners yang sudah join hari ini. Sampai jumpa di event-event hari Rabu. berikutnya. Iya, di hari Rabu ikut lagi, kita akan bahas pertanyaan yang belum terjawab hari ini. Oke, selamat pagi Oke. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.